Pada saat itu saya punya hati kebencian dengan orang-orang Kristen, ingin mengislamkan pendeta, ingin mengislamkan orang-orang Kristen. Nah sekarang satu orang aja masuk Islam itu 70 pahala, 70 bidadari. Nah kalau sampai satu gereja masuk Islam, saya punya berapa bidadari kira-kira saudara? Bahkan sampai saya pernah membakar Alkitab Injil, saudara. Saya bakar 3 buah gereja. Saya bertobat jadi hamba Tuhan. Bukan ada orang Kristen yang nginjili saya. Saya dijamah Tuhan Yesus melalui 2 mimpi yang saya alami. Dan mimpi ini berturut-turut. Yang pertama apa? Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu mengeluarkan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Pendengar YouTube yang diberkati oleh Tuhan, pendengar YouTube yang berbahagia, pada malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan sehingga pada malam hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul keselamatan ditinjau dari segi Al-Quran dan Alkitab. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu nama saya. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Mungkin saudara heran kenapa kok pendeta ada yang namanya Muhammad Yasin dan pakai kata Yosua. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, nama Yosua adalah nama baptisan saya ketika saya mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi. Nama saya Yosua. Sebelum saya kenal Tuhan, nama saya Muhammad Yasin. Nama Muhammad Yasin adalah nama yang diberikan orang tua saya, karena keluarga saya keluarga Muslim yang taat beragama, keluarga Muslim yang taat luar biasa, tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan puasa. Itu keluarga saya. Kenapa? Karena keluarga saya terdiri daripada tokoh agama Islam. Bahkan saya pernah mengajar madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal Kampung Kelapa Citayam, tempat paman saya ngajar di situ. Bahkan paman saya itu seorang tokoh agama Islam, dia punya madrasah, saya ngajar di situ, saudara. Saya katakan dalam hati saya itu nggak ada niat tujuan untuk jadi hamba Tuhan, nggak ada. Kenapa? Karena saya berpikir orang Kristen itu haram, orang Kristen itu najis. Saya menganggap orang Kristen itu tidak sempurna, karena adalah saya benci dengan kekristenan pada saat itu, saudara. Nah, yang membuat saya benci orang Kristen adalah apa? Al-Quran mengatakan, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Saya menganggap orang di luar agama Islam itu nggak sempurna, termasuk Kristen. Jadi saya pada saat itu benci sekali dengan orang-orang Kristen. Bahkan di hati saya itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin mengislamkan beberapa pendeta, supaya pendeta itu bisa masuk Islam. Bahkan ingin mengislamkan anak-anak Tuhan pada saat itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sejak kecil orang tua saya itu sudah menanamkan pendidikan agama Islam kepada saya. Saya dimasukkan sekolah Madrasah Ibtidaiyah usia 6 tahun. Dari Madrasah Ibtidaiyah tamat Sanawiyah 3 tahun. Dari Sanawiyah masuk lagi Aliyah 3 tahun. 12 tahun saya belajar pendidikan agama Islam. Dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, bahkan ditambah lagi dengan ilmu pengajian lain. Saya pernah belajar di Madrasah Ibtidaiyah, saya pernah belajar di Madrasah Sanawiyah Matlaul Anwar, Pabuaran, Bojonggede. Bahkan saya pernah masuk pesantren yang ada di Jelebut, yaitu Pondok Pesantren Al-Fiqoriyah. Bahkan saya pernah lagi masuk pesantren Nurul Huda yang ada di Ratu Jaya. Bahkan saya masuk lagi pesantren yang ada di Bogor, yaitu pesantren Gunung Putri.
Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, begitu banyak ilmu agama Islam yang saya pelajari, saudara. Tapi pada saat itu saya punya hati kebencian dengan orang-orang Kristen. Ingin mengislamkan pendeta, ingin mengislamkan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena saya pernah mendengar dari guru ngaji saya, jika kamu bisa memerangi orang kafir itu sampai dia masuk Islam, maka kamu mendapat 70 pahala 70 bidadari, katanya. Itu menurut guru ngaji saya. Dan akhirnya apa? Saya berpikir bagaimana caranya supaya ada orang Kristen yang masuk Islam oleh saya. Saya berusaha pada saat itu. Saya datengin pendeta. Kenapa saya cari pendeta? Karena pendeta itu kan jemaatnya banyak. Kalau pendetanya masuk Islam, saudara, minimal saya berpikir pengikutnya akan masuk Islam. Nah, sekarang satu orang aja masuk Islam itu 70 pahala 70 bidadari. Nah, kalau sampai satu gereja masuk Islam, saya punya berapa bidadari kira-kira, saudara? Nah, disitulah pada saat itu saya berusaha ingin mengislamkan pendeta. Bahkan saya benci yang namanya kekristenan. Bahkan sampai saya pernah membakar Alkitab Injil, saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya katakan, saudara, ketika saya tidak berhasil mengislamkan pendeta, itu ada di hati saya hati jahat yang luar biasa. Apa yang saya lakukan? Saya bakar 3 buah gereja. Mungkin saudara pernah dengar gereja Kampung Leo Depok, itu saya yang bakar. Mungkin saudara pernah dengar gereja GPDI yang ada di Citayam, Pendeta Edi Tengkano, itu saya yang bakar. Bahkan gereja Bojonggede pun itu saya yang bakar, saudara. 3 buah gereja saya bakar bersama dengan rekan-rekan saya, bersama dengan santri-santri saya. Kenapa saya bakar gereja? Mungkin dengan adanya saya membakar gereja, akan ada orang Kristen untuk masuk Islam, menyerahkan diri, mengucap 2 kalimat syahadat. Saya tunggu 1 hari, 1 minggu, sampai 1 bulan, enggak ada orang Kristen yang datang menyerahkan diri kepada saya. Dan apa? Saya survei gereja yang saya bakar, saudara. Ternyata apa? Ketika saya survei gereja yang saya bakar, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itu orang Kristen pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Saya berpikir orang Kristen ini, maaf kata saudara, orang Kristen ini aneh, saya bilang. Kok gereja dibakar, mereka nyanyi-nyanyi, senang-senang. Ternyata apa? Mungkin mereka di balik pujian, di balik nyanyian itu mereka berdoa, Tuhan, Engkau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan inilah saya, salah satu korban doa saudara. Berkat doa saudara, puji Tuhan, saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang dulunya saya keras, yang dulunya saya membenci Kristus, yang sekarang puji Tuhan menjadi pelayan Tuhan, saudara. Dan akhirnya apa, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya katakan, saya bertobat jadi hamba Tuhan. Itu bukan seorang penginjil yang datang sama saya, bukan. Saya bertobat jadi hamba Tuhan, bukan pendeta yang datang ke saya, bukan. Saya bertobat jadi hamba Tuhan, bukan ada orang Kristen yang nginjili saya, tidak. Tapi Yesus yang menjamah hati saya. Karena firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita nggak bisa lari dari panggilan Tuhan, saudara. Akhirnya apa, saudara? Tuhan ini manggil saya melalui peristiwa yang sangat unik, peristiwa yang luar biasa, yang tidak pernah saya alami, saudara. Saya dijamah Tuhan Yesus melalui 2 mimpi yang saya alami. Dan mimpi ini berturut-turut, saudara. Yang pertama apa? Yang pertama ketika saya habis sholat Isya, saudara. Langsung saya tidur. Ketika saya tidur, Tuhan kasih mimpi sama saya. Apa mimpinya? Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu mengeluarkan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya nggak pernah mendengar ayat ini. Ini mimpi yang saya alami, saudara. Akhirnya saya terbangun dalam tidur saya.
Ketika saya terbangun dalam tidur, saya seolah-olah ini mimpi nyata. Karena sekujur tubuh saya penuh dengan keringat, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Dan akhirnya saya masuk ke kamar mandi, saya ngambil air sembahyang, saya sholat. Habis sholat pas jam 4 saya mau bangun sholat subuh. Ayat yang saya mimpikan ini terngiang-ngiang di telinga saya, selalu teringat terus oleh saya. Ngajar ngaji saya teringat ayat mimpi itu. Mau jadi imam saya teringat mimpi itu. Terus saya dihantui oleh mimpi itu. Bahkan 3 kali berturut-turut mimpi itu selalu menghantui saya. Dan akhirnya saya coba-coba bertanya kepada paman saya, seorang kiai. Saya bilang, paman, saya mau tanya sama paman. Tanya apa ya, silakan. Begini paman, saya pernah dikasih mimpi. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu merupakan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Apa artinya nih paman? Paman saya hanya bisa bilang, coba Yasin, kau buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, yang terdiri daripada 30 juz 114 surah. Buka, cari di Al-Quran. Saya buka Al-Quran, bolak-balik saya buka Al-Quran, pengen tahu ayat ini adanya di Al-Quran apa. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Apa ini? Saya gali Al-Quran, saya buka, nggak ada. Lalu saya bilang lagi kepada paman saya bilang, saya sudah buka Al-Quran, ini nggak ada, nggak ketemu ayat ini adanya di mana. Terus paman saya bilang, kamu punya guru ngaji, datang ke guru ngaji kamu. Saya datang ke guru ngaji saya karena saya penasaran dengan mimpi ini. Saya tanya sama guru ngaji saya bilang, Abah, saya pernah dikasih mimpi. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu merupakan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Apa artinya ini Abah? Guru ngaji saya bilang, Yasin, kamu lakukan sholat istikharah, karena ini mimpi dari setan katanya. Sekarang kamu pulang, ambil kembang 7 rupa ke sini. Lemati saya, Abah, saya datang ke sini mau tanya mimpi, bukan kembang 7 rupa. Dan akhirnya saya kasih kembang 7 rupa kepada guru ngaji saya. Saya disuruh mandi air kembang, saudara. Dan akhirnya saya pulang, katanya insya Allah tidak dihantui. Ketika saya pulang dari rumah guru ngaji saya itu bukannya malah hilang, malah menjadi-jadi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ini terus terngiang-ngiang di telinga saya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Dan akhirnya apa? Saya kembali lagi ke guru ngaji saya, Abah, saya bilang, ini nggak hilang-hilang. Mimpi yang saya alami selalu menghantui perasaan saya. Maksudnya apa ini Abah? Terus guru ngaji saya bilang, Yasin, sholat istikharah minta petunjuk ke Kanjeng Gusti Allah. Istikharah beda dengan sholat tahajud, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Artinya istikharah itu minta petunjuk. Akhirnya saya sholat istikharah, bangun tengah malam, saya ambil sembahyang, saya sholat 4 rakaat. Saya berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya langsung berdoa, ya Allah, ya Rob, apa makna mimpi ini buat saya ya Allah? Karena mimpi ini selalu menghantui perasaan saya. Karena mimpi ini selalu terbayang-bayang terus oleh saya, ya Allah. Tolong tunjukkan makna mimpi ini buat saya, ya Allah. Dan akhirnya habis sholat istikharah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya tidur. Ketika saya tidur, Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya, saudara. Apa mimpi yang kedua? Di dalam mimpi yang kedua, saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, bercahaya, berjubah putih, sambil membawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut, dia berkata, hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan,
Saya pikir dan saya terbangun dalam tidur saya berpikir, ya Allah, kok dalam bulan-bulan ini kok saya mimpi yang aneh-aneh, pikul salib lah apa dan sebagainya. Apa ini ya Allah maksudnya? Dan akhirnya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, memang firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mimpi ini terjawab nyata dua-duanya oleh saya ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam, saudara. Saya berangkat bersama dengan santri saya dalam perjalanan ingin menyampaikan ceramah agama Islam di daerah Rawat Denok, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, daerah Jembatan Serong, saudara. Tiba-tiba Tuhan izinkan dalam perjalanan, maaf kata, saya pengen buang hajat besar, saudara. Saya bilang sama santri, saya berhenti ini mobil sebentar, cari di rumah penduduk ini yang ada WC. Karena pada situ, maaf kata, daerah kampung itu kebanyakan jamban, saudara. Santri saya cari, dia lapor lagi ke saya, Ustaz, di rumah penduduk ini nggak ada WC, yang ada jamban. Saya bilang, Masya Allah, saya bilang, kalau saya buang hajat di jamban, maaf kata, saya kan pakai baju komis. Kalau pakai baju komis kan dibuka semuanya, nanti kayak Tarzan dong nantinya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya apa? Saya turun dari mobil pribadi saya lihat ada rumah yang begitu besar mewahnya. Saya berpikir pasti rumah ini ada WC-nya. Akhirnya saya pengen numpang buang hajat besar. Saya masuk ke rumah tersebut, saya ngucapin kalimat Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum 3 kali. Saya ngucapin kalimat Assalamualaikum, nggak dijawab. Ini saking mulesnya perlu saya gedor-gedor pintu yang punya rumah. Yang punya rumah keluar, dia berkata, Pak, ada apa gedor-gedor rumah saya? Langsung saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bilang, saya ini Ustadz guru agama Islam menyampaikan ceramah agama Islam. Di penduduk ini kebanyakan jamban, gak ada WC. Kalau Ibu punya WC, izinkanlah saya numpang buang hajat besar. Oh ada Pak, silakan masuk saja Pak. Saya mau buka sepatu, yang punya rumah bilang, berkata, Pak, jangan dibuka sepatunya Pak, rumah saya ini bukannya masjid, silakan Bapak masuk aja. Akhirnya apa? Saya masuk, ditunjukin kamar mandinya sebelah sana, dan akhirnya saya buang hajat besar, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saya buang hajat besar, saya pengen pamit kepada yang punya rumah. Itu ada pembantu lang ngepel, saya tanya, mana yang punya rumah tadi, Dek? Pembantu itu berkata, Pak, Ibu ada di ruangan tengah, silakan Bapak masuk aja ke ruangan tengah, enggak apa-apa. Enggak, saya pengen ngucapin kalimat terima kasih sama Ibu karena Ibu sudah mengizinkan saya untuk buang hajat besar di rumahnya. Mana Ibu, masuk aja pada Bapak ke ruangan tengah. Saya masuk ke ruangan tengah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Ibu itu lagi baca koran. Saya pengen ngucapin kalimat terima kasih. Sebelum ucapan kalimat terima kasih itu keluar dari lidah bibir saya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya melihat gambar yang sedang bawa domba dan tongkat. Saya kaget ketika melihat gambar itu, saya terkejut, saya bilang, ya Allah, ini kan gambar yang ada dalam mimpi saya, kenapa adanya di rumah ini? Saya nggak tahu kalau itu rumahnya orang Kristen. Kalau dia tahu di rumahnya orang Kristen, saya nggak jadi buah hajat besar, saudara. Itu saking saya bencinya dengan orang-orang Kristen. Dan akhirnya ibu itu berkata, Pak, ini gambar yang bawa domba dan tongkat ini adalah Tuhan Yesus, Tuhannya saya. Saya bilang, Masya Allah, saya salah masuk rumah. Memangnya kenapa Pak? Enggak apa-apa, saya salah masuk rumah. Saya pernah dikasih mimpi orang yang sedang bawa domba dan tongkat. Saya cerita kepada yang punya rumah itu, dan yang punya rumah itu rangkul saya, Pak, Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak. Saya pikir pakai apa, hanya Tuhan, saya bilang. Akhirnya apa? Saya pulang, saya tidak jadi menyampaikan ceramah agama Islam. Sepanjang perjalanan saya berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan saya orang Kristen. Amit, amit saya jadi orang Kristen masuk neraka, saya bilang. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sampai di rumah saya sholat, saya mohon, ya Allah, jangan kau jadikan saya orang Kristen. Amin, amin, saya masuk Kristen, ya Allah.
Dan akhirnya apa saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, singkat cerita 1 bulan kemudian, habis sholat subuh, saya ada kerinduan hati pengen datang ke gereja, saudara. Kerinduan hati yang tidak bisa dibendung. Akhirnya saya cari gereja. Gereja yang pertama saya datang adalah gereja yang saya bakar di Citayam. Saya masih pakai sarung, saya duduk di belakang. Ketika saya duduk di belakang, saudara, ada lagu yang sangat menyentuh hati saya. Apa? Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Itu saya merinding, saudara. Selesai lagu itu dinyanyikan, pendeta naik ke atas mimbar, dan pendeta itu berkata kepada jemaatnya, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Apa yang dibuka? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika pendeta dengar saya bacakan khotbah seperti itu, saya kaget luar biasa. Saya terkejut, ya Allah, ini kan ayat yang ada dalam mimpi saya, yang saya cari-cari di Al-Quran, nggak ada. Saya bilang, kenapa ada di orang Kristen? Saya bilang, ayatnya orang Kristen, Alkitabnya orang Kristen, saya benci. Saya bilang, kenapa sebelum saya kenal Tuhan Yesus, saya orang yang paling jahat membakar gereja, orang yang paling jahat membakar Alkitab Injil, saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya apa? Selesai pendeta itu khotbah, pendeta berkata, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya mengundang saudara yang pertama kali hadir datang ke gereja ini, silakan maju ke depan. Karena saya merasa saya orang yang pertama kali datang ke gereja itu. Ada apa? Saya maju ke depan. Ketika saya maju ke depan, itu pendeta tumpang tangan, dia berdoa bersama dengan jemaatnya. Mari sama-sama kita tumpang tangan, kita berdoa buat anak Tuhan yang pertama kali ke gereja. Ketika saya ditumpangin tangan, itu pendeta nyanyi lagu yang luar biasa. Lagunya saya ingat betul, saudara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Ketika saya dengar lagu tersebut, saya menangis luar biasa. Ketika saya menangis, saya teringat membakar gereja. Ketika saya menangis, saya teringat membakar Alkitab. Ketika saya menangis, saya teringat ingin mengislamkan pendeta. Dan pendeta itu habis doakan saya, dia peluk saya, dia berkata, Pak, Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak. Saya teringat kalimat Tuhan pakai ketika saya buang hajat besar, saudara. Dan ketika saya di gereja, dan tiba-tiba ada omah-omah yang hampiri saya, Pak, Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak. 3 kali kalimat Tuhan pakai, saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari habis dari gereja saya pulang, saudara. Ketika saya pulang, yang namanya guru agama Islam, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya cuci kaki saya dengan tanah 7 kali, air 7 kali, sabun 7 kali. Saya berdoa taubatan nasuha, ya Allah, saya nggak mau ke gereja lagi, karena gereja punyanya orang kafir. Saya bilang, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, karena firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kita nggak bisa lari dari panggilan Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Dan akhirnya selama 1 bulan penuh, saya datang ke gereja, saudara. Setiap minggu saya ke gereja sembunyi-sembunyi. Ada pepatah mengatakan, walaupun bangkai disembunyikan di mana, pasti bahunya akan kecium juga, saudara. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya ketahuan ke gereja oleh keluarga saya, oleh paman saya. Ketika saya pulang dari gereja, disitulah terjadi malapetaka buat saya. Saya harus mengalami penganiayaan yang luar biasa. Saya harus diusir oleh keluarga, bahkan saya harus disiksa oleh keluarga saya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya disiksa, dicambuk oleh keluarga saya, dan diusir oleh keluarga saya, karena saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi. Firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dan disempurnakan bagimu.
Ketika saya diusir, saya sempat menjadi seorang gelandangan, tidur dari emperan ke emperan, dari toko ke toko saya alami. Bahkan saya ingat betul, kalau saya mau makan siang, ada yang namanya pendeta Dr. Suradi. Dia menampung para pemulung makan gratis. Saya datang ke situ makan bersama-sama dengan pemulung. Seorang guru agama Islam, saudara. Ketika dia terima Yesus, harus mengalami penderitaan yang luar biasa, harus menjadi seorang gelandangan. Tapi kasih Tuhan yang begitu dahsyat, kasih Tuhan yang luar biasa, Tuhan tidak pernah membiarkan saya sampai tergeletak. Tuhan tidak pernah membiarkan saya sampai jatuh. Akhirnya luar biasa, Tuhan pertemukan saya dengan seorang ibu yang baik hati, yang saat ini menjadi ibu rohani saya, yaitu Ibu Els Rombot. Beliaulah ibu rohani saya yang mengangkat saya menjadi anak angkatnya, yang membimbing saya, yang membina saya, bersama dengan hambanya Bapak Pendeta John Numenta. Beliau adalah gembala sidang GPDI yang rendah hati, bahkan sekum yang luar biasa, saudara. Jabatan beliau sekum sekarang di GPDI. Beliau rendah hati, beliau yang membimbing saya. Akan engkau berkati anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan YouTube, yang melihat YouTube pada malam hari ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.